Seperti yang kita ketahui, kebudayaan Indonesia sangatlah beragam. Keragaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, tradisi, serta folklore yang berkembang di berbagai daerah. Salah satu folklore yang tersebar luas di Kabupaten Bojonegoro adalah kisah Angling Darma. Nama Angling Darma begitu populer dan bahkan telah menjadi bagian dari identitas daerah ini. Selamat datang di Bumi Angling Darma, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jejak Peradaban Nusantara akan menggali informasi dan menelusuri kisah serta legenda yang melekat kuat pada bumi Angling Darma. Jejak Peradaban Nusantara, kita luhur pengabdian untuk Nusantara. Jauh sebelum kisah Angling Darma dikenal luas seperti sekarang, cerita ini telah hidup pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bojonegoro merupakan salah satu wilayah bekas kekuasaan Majapahit, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Adan-Adan tahun 1301 Masehi yang ditemukan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidung. Dalam legenda, Prabu Angling Darma digambarkan sebagai Raja Sakti Mandraguna dari Kerajaan Malwapati. Ia dikisahkan sebagai putra Pramesti dan cucu Raja Jayabaya dari Kediri. Jika ditelusuri lebih jauh, silsilah Angling Darma dikaitkan dengan tokoh-tokoh dalam epos Mahabharata. Jayabaya merupakan keturunan Gandrayana, cucu Yudayana, Cicit Parikesit, An Abimanyu, dan cucu Arjuna. Dengan demikian, Angling Darma dipandang sebagai bagian dari garis keturunan kesatria besar Nusantara. Dalam kisahnya, Angling Darma dianugerahi kesaktian Aji Gineng, yakni kemampuan memahami bahasa binatang. Tokoh ini digambarkan sebagai raja yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Popularitas kisahnya bahkan pernah diangkat ke dalam film kolosal yang sempat berjaya di Indonesia. Di Jawa Timur, kisah Angling Darma pada awalnya berkembang melalui tradisi lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Seiring waktu, cerita ini kemudian dituliskan dalam berbagai naskah sastra. Salah satunya adalah Serat Angling Darma karya Sujadi Pratomo yang menggambarkan Angling Darma sebagai sosok rupawan, baik hati dan ramah. Serat ini juga memuat deskripsi mengenai struktur sosial tokoh-tokohnya serta lingkungan tempat cerita berlangsung. Selain itu, kisah Angling Darma juga tercatat dalam berbagai naskah lain, seperti Serat Angling Darma, Koleksi Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Serat Puru Sangkara, dan Serat Pustaka Raja yang memperkaya kajian atas tokoh ini. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah Angling Darma telah muncul melalui tradisi lisan sejak masa pra-Majapahit. Besar kemungkinan cerita ini mulai dituliskan pada masa Majapahit dengan judul Ari Darma, yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Angling Darma. Pada masa Hindu-Buddha, sastra lisan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Di Bali, tokoh Angling Darma dikenal melalui Kidung Angling Darma, sebuah puisi tradisional yang oleh masyarakat Bali disebut sebagai Sekar Madya. Naskah asli Kidung ini berbentuk lontar, ditulis dengan aksara Bali dan menggunakan bahasa Bali Kawi. Di Bojonegoro sendiri, kisah Angling Darma sangat lekat dengan Desa Wotan Ngari, Kecamatan Kalitidung. Masyarakat setempat meyakini bahwa Angling Darma pernah hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Bojonegoro, Angling Darma bukan sekedar tokoh legenda. Ia dipercaya sebagai sosok nyata yang pernah berkuasa di wilayah ini. Situs Wotan Ngari diyakini sebagai pintasan Angling Darma dan dianggap sebagai bekas pusat kerajaan Malwapati. Secara administratif, situs Wotan Ngari terletak di Pedukuhan Tawi, Desa Wotan Ngari, Kecamatan Kalitidung, Kabupaten Bojonegoro. Kepercayaan masyarakat ini mendorong pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membangun pendapat serta gerbang masuk sebagai penanda kawasan yang diyakini sebagai bekas kerajaan Malwapati. Penelitian terhadap situs Wotan Ngari telah dilakukan oleh berbagai pihak. Tim penyusun buku sejarah Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa situs ini merupakan sisa-sisa puing yang dikenal masyarakat sebagai Malwapati, yang dipercaya sebagai bekas keraton kerajaan Malwapati. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta pada tahun 2009 yang menghasilkan kajian mengenai kisah Angling Darma beserta lokasi-lokasi yang terkait dengannya. Penelitian ini dibukukan dengan judul Penelusuran Jejak Petilasan Angling Darma di Bojonegoro. Penelitian terbaru dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2012. Berdasarkan data artefaktual yang ditemukan, situs ini menunjukkan indikasi sebagai kawasan pemukiman yang sezaman dengan era Majapahit. Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa situs Wotan Ngari merupakan pemukiman pada masa Majapahit abad ke-15 Masehi. Dibuktikan dengan temuan artefak berupa tepian jambangan berhias dan mata uang keping bercorak Majapahit. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mampu menjawab secara pasti siapakah Angling Darma. Apakah ia tokoh historis atau sekedar figur legendaris yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat?
Representasi visual Angling Dharma dapat ditemukan pada relief Candi Jago. Relief ini menjadi satu-satunya temuan visual yang secara jelas dikaitkan dengan kisah Angling Dharma. Namun korelasi antara relief tersebut dengan versi cerita yang berkembang di masyarakat hingga kini masih menjadi perdebatan. Menurut Thomas Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, relief Candi Jago menggambarkan bagian awal kisah Angling Dharma, yakni saat ia dibuang ke hutan. Banyak perbedaan ditemukan antara relief dan versi tertulis. Salah satunya adalah keberadaan dua tokoh punakawan dalam relief yang tidak ditemukan dalam naskah-naskah sastra. Selain Candi Jago, masyarakat juga meyakini bahwa relief Candi Mirigambar, Tulung Agung, turut menggambarkan kisah Angling Dharma. Hingga saat ini keberadaan Angling Dharma masih berada di antara batas legenda dan sejarah. Apakah ia merupakan tokoh nyata atau sekedar figur mitologis yang tumbuh dari tradisi lisan? Masih menjadi teka-teki yang memerlukan kajian lebih lanjut dari para ahli. Kabupaten Bojonegoro yang berencana menjadikan Angling Dharma sebagai ikon daerah memiliki tanggung jawab yang penting untuk terus menelusuri dan mengkaji sosok ini secara ilmiah. Dengan demikian, masyarakat Bojonegoro tidak hanya mewarisi legenda, tetapi juga memahami sejarah lokalnya secara lebih utuh dan kritis.